Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Jumat 17 Maret 2023. Di pertengahan bulan ini kita akan lihat lagi bagaimana kondisi terkini dari emas yang sedikit mulai merangkak naik dengan posisi harga di 1900-an ya, sudah mulai cukup tinggi dari kondisi normal yang 1800. Kita amati sebelum kita menempatkan posisi kita, rencana trading kita hari ini. Kita akan review untuk satu hari kemarin ya, adakah yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, adakah yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi sehingga ke depan akan lebih baik lagi untuk memperbaiki sekali lagi kualitas trading kita menjadi lebih baik sesuai dengan style, sesuai dengan gaya trading masing-masing ya. Baik, kita akan awali dari hari yang kemarin ya. Kita awali dari satu hari kemarin. Kalau kita lihat satu hari kemarin, pergerakan yang masih dominan oleh buyer, tetapi ada koreksi kecil. Kita menempatkan posisi buy atau seller dulu ya. Kita menempatkan fokus pada posisi sell di 1916 ya. Dengan target pertama di 1909.37, kemudian target kedua di 1900. Posisi koreksi kita tempatkan cukup jauh dari titik bukaan, yakni berada di 1888 poin sekian. Kemudian kita awali dengan pergerakan awal sesuai dengan perkiraan awal akan koreksi dulu. Koreksi turun ya dari bukaan 1918, sempat naik sebentar kemudian koreksi turun sehingga dalam hitungan menit seller ini tersentuh dan memenuhi syarat untuk satu target atau target pertama. Mungkin satu candle tidak tersentuh, kita butuh 2 candle ya. Di jam berikutnya baru tersentuh untuk target pertama. Target pertama kita tempatkan sekitar 700 ya, lebih dari cukup bahkan untuk target harian. Di pergerakan malam hari mulai bergerak naik, tidak mampu menembus level psikologisnya dan ternyata memantul bergerak naik hingga menyentuh posisi buy kita ya. Ada pertanyaan kenapa mengambil posisi buy di 1926 ya, di situ sebelah kiri katanya ada level ya, masih tidak ada yang cukup signifikan sehingga kita justru menghindari level yang signifikannya. Karena itu kehati-hatian kita menempatkan di 1926 poin sekian ya. Target terdekatnya di 1933. Target yang kedua kita tempatkan di 1938. Kita geser, ternyata bergerak hanya sampai di target yang pertama ya. Target pertama diperkirakan sekitar 600 sampai 700 ya. Oke, sekitar 680-an. Tentu ini juga menjadi cukup untuk satu hari target harian kita. Apalagi 2 transaksi sudah tersentuh dan terpenuhi, maka tentu sudah cukup untuk harian kita. Selanjutnya untuk hari ini ya, kita akan coba untuk lihat bagaimana
sampai di detik ini ya. Tidak ada pergerakan yang berarti untuk hari ini, hanya satu hari kemarin bergerak konsolidasi, tidak ada tren di sana. Maka berhati-hati untuk hari ini akan bisa menjadi pergerakan yang lebih signifikan setelah ada konsolidasi di sana. Dari sisi kecenderungan kita masih melihat high yang masih menuju ke bawah. Demikian juga untuk low yang masih menuju ke atas. Sehingga kita nanti akan melihat kemana yang lebih mendominasi dari kecenderungan yang terdekat ini. Karena itu kita tunggu di antara dua ini kemana breakoutnya. Oke, di antara dua ini kita akan tunggu kemana breakoutnya. Ya, kita coba untuk naik di time frame daily ya. Di time frame daily kita akan coba lihat apakah ada petunjuk di sana. Ya, di time frame daily tidak ada petunjuk yang berarti, hanya muncul doji di sana. Dengan posisi doji ini artinya ada keraguan untuk bergerak naik maupun turun dengan posisi yang hampir seimbang. Termasuk di hari sebelumnya pergerakan naik dan turun masih ragu dengan penolakan di sana. Sehingga ditambah dengan keraguan lagi, maka tentu kita akan menunggu konfirmasinya. Ya, secara karakteristik candle ini ada pelemahan dari bullish ya, pelemahan dari buyer. Namun belum ada konfirmasi yang cukup untuk bergerak ke bawah ya, sehingga kita harus betul-betul masih menunggu. Di kondisi-kondisi yang meragukan ada kalanya kita harus wait and see, menunggu hingga betul-betul terpenuhi syarat aturan main kita. Ini di posisi seperti ini karena ada konsolidasi ya, nanti akan bergerak di antara ini. Tetapi tentu kita bisa manfaatkan peluang-peluang pendeknya di sana dengan menempatkan posisi kita akan menempatkan posisi yang terdekat dengan buy di sana 1925 dengan target yang terdekat di 1931 ya. Kita tempatkan di target 1931.23 ya. Breakout di sana kita akan lihat di sisi sebelah kiri ya. Breakout di sana kita akan lihat di sisi sebelah kiri masih ada level psikologisnya di sana. Kita akan tarik garis. Kemudian di puncaknya kita tempatkan 1946. Kita kembali ke time frame yang kecil untuk melihat secara detailnya. Kita tempatkan untuk target berikutnya, target yang kedua berada di 1936 poin sekian ya. Kemudian wilayah koreksi kita akan coba lihat, ini hari Jumat bisa jadi
jauh lebih panjang. Kita akan siapkan dua range yang berbeda, satu range yang terdekat lebih pendek, yang kedua range yang terdekat lebih panjang. Nanti sambil kita menunggu dinamikanya, tentu kita akan mengupdate dari analisa yang ada ya. Kita menempatkan untuk range yang terdekatnya dulu. Ini tidak ada kondisi yang signifikan karena datar, sehingga kita menempatkan peluang-peluang pendeknya. Dengan tentu target yang juga tidak terlalu jauh. Posisi yang di bawah karena ada banyak penolakan, kita tempatkan selnya di 1918. Sel kita tempatkan di 1918. Kemudian kita targetkan untuk yang terdekat biar lebih aman, kita tempatkan di 1914 ya. Kita tempatkan di 1914. Kemudian target yang kedua kita tempatkan agak panjang, mendekati 1907 ya. 1907 poin sekian ya, 80-an. Oke, koreksi nanti kita akan uji di area 1897. Ini akan koreksi di 1897.97 sambil melihat di kondisi terkininya apakah ada petunjuk untuk breakout kembali untuk lanjut atau justru sebaliknya akan mulai memantul ya. Di sana kita nanti akan diamati indikasi-indikasi yang bisa kita temukan, adakah petunjuk untuk berbalik atau justru malah menguat. Sementara di posisi atas tadi koreksi kita tempatkan di 1946.20. Oke, kita tempatkan dulu untuk yang range yang terdekatnya dulu. Nanti ketika lewat kita baru akan menggunakan yang lebih panjang ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Silakan nanti disesuaikan dengan style masing-masing dan silakan diuji apakah ada peluang yang bisa kita dapatkan atau justru sebaliknya. Saran kita tidak terlalu penting yang kita analisakan itu nanti benar atau salah, tetapi selalu persiapkan antisipasinya, selalu persiapkan recovery-nya sesuai dengan transaksi dan trading plan kita. Kondisi terkininya bagaimana, sesuaikan yang terbaik karena ada banyak cara untuk kita melakukan recovery. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan akhirnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.